Oke, anak-anak, nah hari ini ya Ibu akan menyampaikan materi baru ya, yaitu dari wawasan kebinekaan di topik ketiga dan berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri, damai mulai dari diri. Kita lihat di sini ya, yang mempelajari materi hari ini. Nah, yang diharapkan apa? Yang pertama, kalian bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi nanti kalian bisa mengetahui identitas diri itu apa ya. Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu memberikan contoh sikap plus aksi pada diri sendiri. Kemudian, nah ini kita mulai dari pertanyaannya dulu. Mulai dari diri. Nah, pertanyaan yang pertama, pernahkah Anda atau kalian itu, kamu ya, merasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri? Pernah nggak? Pernah merasa tidak percaya diri? Pernah merasa malu? Atau misalkan pernah nggak kalian menyembunyikan identitas diri kalian kepada orang? Misalkan saya mau bukan orang Cijambe, saya mau orang mana gitu. Pernah nggak? Pernah. Tapi pernah merasa malu terhadap diri sendiri? Bahas ya kenapa bisa seperti itu. Yang kedua, mengapa muncul perasaan seperti itu? Kira-kira kalian kenapa sih bisa muncul perasaan malu? Kenapa? Tidak percaya diri karena tidak percaya diri karena misalkan malu sama orang karena tidak bisa, atau seperti apa? Takut tidak bisa. Apa seperti itu ya? Kita lihat di sini ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan ada dulu atau games ya, semacam permainan. Nanti kalian mengikuti arahan ibu ya. Jadi kalian itu termasuk di mana? Jadi semua boleh berdiri dulu semuanya, maju ke semuanya ke tengah. Yuk semuanya maju ke tengah. Ayo cepat. Berjajar semua. Nah, nanti kalian ya mengikuti arahan ibu. Misalkan nanti yang kalian masuk di mana, misalkan merah atau putih, kalian lebih suka mana, merah atau putih, bisa aja sesuai keinginan kalian ya. Nanti berlihat gambar-gambar yang ada di depan ya, sesuaikan dengan pilihan kalian. Siap? Yang kedua sebelah. Siap ya? Kalian tinggal memilih ya, mana yang menjadi tim kalian. Jadi kalian lebih suka yang mana? Pilih yang menurut sesuai dengan kepribadian diri masing-masing ya. Jadi jangan terpengaruh oleh orang lain. Oke, siap? Ya. Nanti tentukan pilihan satu, kedua, ya, lihat sama dulu. Oke? Yang pertama. Kopi atau susu? Kopi atau susu? Ya. Ya. Yang kedua, begitu kamu di mana? Bubur tidak diaduk, bubur diaduk. Kalau makan bubur selanjutnya, mie ayam atau bakso? Ya. Ya. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, kamu di mana ya? TikToker atau yang suka main game? Main TikTok atau yang main game? Iya, ya. Selanjutnya, rambut lurus, rambut ikal. Mana yang rambutnya lurus? Yang rambutnya lurus sebelah sini. Yang lurus yang ikal. Ikal sebelah sini. Ya, sekarang yang berkulit
ini ya, kita lihat di sini. Setiap orang itu punya identitas. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kalian simak dulu video berikut ini ya. Kita lihat dulu. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu ada siswa baru yang melakukan sesuai pilihan komunitas. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Oke. Nah, jadi kan dari permainan tadi ya, kita juga bisa dari permainan tadi dan video yang kita lihat barusan, kita bisa kenal apa sih itu identitas. Ya tadi kan yang pertama kan identitasnya kalian disesuaikan dengan pilihan kalian. Misalkan yang sukanya buburnya diaduk, yang suka makan buburnya tidak diaduk gitu ya. Terus yang laki-laki, perempuan, rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, kulit yang sawo matang. Nah, dari kesekian identitas itu kita bisa cari kesamaan identitas lainnya gitu ya. Kalau kita di sini sama-sama berarti itu bisa disatukan dari satu identitas, yaitu sama-sama siswa-siswi sekolah negeri Negara Sultan. Mengerti anak-anak? Nah, jadi kan itu kita punya dari perbedaan itu kita punya kesamaan, bisa saja identitas suku, kesamaan agama gitu ya. Ada juga yang identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir, yang tadi yang tidak bisa diubah, yang kita terima sejak lahir kan kita dilahirkan dari siapa gitu ya, warna kulit kita apa. Nah itu gender kita laki-laki atau perempuan itu identitas yang kita tidak bisa ubah, kita terima sejak lahir. Ada juga identitas yang dianggap penting jika ada yang merendahkan kita merasa akan tersinggung ya. Nah, gitu. Yang kedua lihat di sini. Nah, katanya setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini ya, standarnya orang itu berbeda-beda ya. Standarnya orang itu berbeda-beda. Jadi kita lihat di depan TV, mungkin standarnya orang yang di televisi itu seorang artis itu mungkin standarnya langsing, putih, mulus, cantik. Kan cantik relatif ya. Nah, kita lihat video selanjutnya ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi. Dari video yang tadi kalian lihat ya. Nah, jadi apa sih? Standar itu relatif ya.
ya. Jadi kita jangan menyamaratakan standar kita sama standar orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa harus tahu belas kasih pada diri. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama dari kebaikan diri dulu. Nah, mengekspresikan cinta pada dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kita harus cinta diri dulu ya. Harus cinta pada diri sendiri. Jangan seperti tadi ada yang seorang anak ngaku-ngaku sebagai anak orang kaya padahal misalkan keadaannya sederhana, berarti itu tidak menerima apa yang dia miliki, tidak mencintai diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan selain tadi? Nah, kita harus aplikasikan. Yang pertama kita harus bisa ucapkan terima kasih dulu pada diri kita ya. Terima kasih pada diri kita, syukuri apa yang ada pada diri kita. Kita itu harus bersyukur. Terima kasih pada diri kita. Karena apa? Karena kita sudah berbuat baik hari ini, belajar dengan baik. Yuk coba diaplikasikan, dipraktekkan. Ya, kalian bisa aplikasikan, ucapkan terima kasih dan berikan penghargaan terhadap orang terdekat, baik itu terhadap orang tua, teman-teman atau sahabat ya, kakak, adik, dan siapapun yang berjasa pada kesuksesan diri kalian. Nah, itu ya. Coba sama teman-teman di sampingnya, yuk berjabat tangan, terima kasih, saling berterima kasih, yuk. Nah, itu ya. Boleh sambil pelukan juga boleh. Nah, ngerti ya anak-anak? Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan materi damai mulai dari diri itu bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat kehidupan kalian sehari-hari ya. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang disampaikan. Untuk menutup kegiatan kali ini kita akhiri dengan doa dulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh